Di hari kedua Lebaran ini, arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta terpantau lengang. Selama 1 minggu sebelum Lebaran, tercatat 465.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yusrin Zata langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan. Ya Zata, bagaimana Zata pantauan terkini arus lalu lintas di lokasi Anda melaporkan saat ini? Sarah, saat ini saya sedang berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, di mana lalu lintas di sekitar kawasan ini terpantau lengang. Dan tadi kami juga sempat menyusuri beberapa arus jalan begitu dari kawasan Semanggi hingga Pancoran. Ini ruas jalan dan juga arus lalu lintas terpantau sepi, walaupun masih ada sejumlah kendaraan yang melintas, di mana ini didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu roda 2 yaitu mobil dan juga roda 2 yaitu sepeda motor dan juga roda 4 yaitu mobil pribadi yang masih melintas di beberapa ruas jalan DKI Jakarta untuk melakukan sejumlah aktivitas di luar rumah. Jika dibandingkan dengan hari-hari biasa, memang volume kendaraan pada masa Lebaran, terutama di hari Lebaran kedua ini, memang terpantau menurun begitu jika dibandingkan dengan hari biasa, karena memang menurut data yang kami peroleh dari pihak APT Jasa Marga, ini selama 7 hari hingga 1 hari sebelum Lebaran, ini total sudah ada 665.000 kendaraan yang meninggalkan DKI Jakarta melalui jalan tol. Dan jika dibandingkan dengan arus lalu lintas pada tahun lalu atau Lebaran tahun lalu, ini angka ini turun sebesar 62%, mengingat Lebaran kali ini kita dalam masa pandemi COVID-19 dan juga dalam masa pembatasan sosial berskala besar, di mana salah satu larangannya adalah pemerintah melarang untuk mudik Lebaran, di mana memang bisa diprediksi jika arus lalu lintas dan juga volume kendaraan yang berada di jalanan atau melakukan aktivitas mudik Lebaran ini jauh berkurang jika dibandingkan dengan hari biasa atau Lebaran di tahun-tahun sebelumnya. Dan masyarakat yang keluar rumah ini memang mayoritas merupakan masyarakat yang melakukan aktivitas Lebaran, di mana ini bersilaturahmi ke sanak saudara, di mana tentunya untuk masyarakat yang masih harus keluar rumah tentunya ini harus tetap menjalankan protokol kesehatan selama masa PSBB ini, seperti mengenakan masker, kemudian menjaga jarak dan juga memperhatikan kapasitas dalam satu kendaraan saat beraktivitas di luar rumah. Sarah. Ya Zata, lalu bagaimana antisipasi untuk penjagaan arus balik Lebaran tahun ini? Ya, informasi yang kami dapatkan dari pihak Korlantas Polri, ini pihak Korlantas Polri sendiri menyiagakan personel untuk melakukan penyekatan di sejumlah ruas tol untuk ruas tol yang memasuki kawasan DKI Jakarta. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono ini menyatakan rencananya penyekatan tersebut akan dilakukan di jalur tol, di jalur arteri, di jalur antar provinsi dan juga jalur antar kota, di mana ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin atau yang hendak masuk ke kawasan DKI Jakarta, seperti misalnya masyarakat tersebut harus memiliki kepentingan atau dalam kondisi darurat. Dan ada beberapa kondisi juga, yaitu masyarakat harus memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM untuk memasuki wilayah DKI Jakarta sesuai dengan regulasi dari peraturan gubernur dan juga surat edaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dan nantinya ini Kakor Lantas Polri menyatakan jika masyarakat yang tidak mempunyai SIKM atau surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta ini tidak diperbolehkan untuk masuk wilayah DKI Jakarta dan akan disanksi, yaitu sanksinya adalah diputar balik dan tidak boleh memasuki kawasan DKI Jakarta. Sarah. Baik, terima kasih Yusrin Zata melaporkan langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan.